Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Engkaulah pelindung bagi mereka yang berharap kepadamu. Tanpa Engkau, tiada suatu pun yang baik, tiada suatu pun yang kudus. Lipat gandakanlah belas kasih-Mu dalam diri kami, agar dengan bimbingan dan bantuan-Mu kami menggunakan harta yang fana dengan tetap terarah pada harta yang abadi. Dan semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan pada hari ini membuat kami semakin mampu untuk membangun relasi dengan-Mu ya Tuhan lewat hidup kami, karena Engkau telah mengajarkan kami cara berdoa. Dan akhirnya semoga kami semakin menjadi pendoa yang tekun. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, banyak di antara kita mengenal Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus
yang terkenal sebagai uskup di Hippo dan juga seorang filsuf dan teolog. Santa Monica sangat peduli terhadap keluarganya. Walaupun ia menjadi bulan-bulanan dari suaminya, Patricius, yang suka mabuk-mabuk dan melakukan KDRT padanya. Belum lagi putranya yang mempunyai sikap yang sama dengan ayahnya, ugal-ugalan, bajingan, penaik darah, pemabuk, dan suka main perempuan. Sang ibu selalu diam dan membawa semuanya dalam doanya. Dengan tekun dia selalu berdoa. Walaupun nampaknya tidak berhasil, ia tak pernah berputus asa. Ia tetap berdoa, bahkan sering dengan mencucurkan air mata. Apa yang terjadi kemudian setelah ia berusia 56 tahun dan terbaring di ranjang? Ia didampingi dan didoakan oleh putranya yang dulu rusak itu. Kini ia telah berhasil menjadi teladan, bahkan menjadi orang yang terkenal, bahkan orang suci, yaitu Santo Agustinus, termasuk suaminya Patricius yang akhirnya bertobat. Semuanya itu karena doa yang tiada henti-hentinya dari sang Bunda Santa Monica. Inilah kekuatan dari suatu doa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini Yesus mendesak supaya kita selalu berdoa. Dan dia memberikan contoh dengan hidup doanya. Kita diajak berdoa dengan tekun. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku yang terkasih, tetapi kita juga harus sadar bahwa doa-doa permohonan itu tidak boleh mengurangi usaha dan perjuangan kita manusia. Seringkali doa menjadi sebuah pergulatan tersendiri dalam kehidupan kita. Tidak hanya sebatas kata-kata saja, tetapi seharusnya doa menyangkut hati, sehingga doa menjadi suatu ungkapan iman, seraya bersyukur kepada Allah Sang Pencipta. Saudara-saudariku yang terkasih, pengajaran Yesus tentang doa dalam bacaan Injil hari ini sungguh suatu cermin semangat dalam berelasi dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Karena Ia adalah Bapa yang maha baik, yang tahu sungguh akan kebutuhan kita. Ia tidak akan menjebak kita dengan permohonan-permohonan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Pertama, arti kata Bapa kami. Dengan menyebut Bapa kami, berarti kita semua adalah bersaudara. Kita mempunyai Bapa yang sama. Oleh karena itu kita tidak mengatakan Bapakku, tetapi Bapa kami. Karena itu saudaraku yang terkasih, tidak ada gunanya kita menyebut Bapa kami kalau kita hidup masih egois, belum memperhatikan sesama kita. Kita masih jalan sendiri. Seharusnya kita menjadi satu keluarga. Kedua, jadilah kehendak-Mu. Dalam doa kita mengatakan jadilah kehendak-Mu. Tetapi seringkali saudara-saudariku yang terkasih, seolah-olah kita memaksakan kehendak kita. Tetapi kita harus percaya akan penyelenggaraan ilahi dalam hidup kita. Berpasrah pada Tuhan dan selalu berserah setia kepadanya. Jadi bukan kehendakku yang akan terjadi, tetapi kehendak-Mu lah.
Ketiga, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Ini berarti kita diajak setiap hari memohon rezeki kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita diharapkan setiap hari selalu berdoa, memohon kepadanya apa yang kita butuhkan. Keempat, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini adalah seruan untuk setiap hari mengadakan kekudusan, menyucikan diri, karena setiap hari kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kalau kita sadar diri kita adalah orang yang berdosa, apa alasannya kita tidak mau mengampuni sesama kita? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pengajaran tentang doa nyatanya tidak cukup. Diperlukan usaha dan perjuangan dari manusia untuk melakukannya dengan segenap hati dan tenaga. Maka kombinasi tiga kata yang mengandung perjuangan dan usaha manusia adalah mintalah, carilah, ketuklah. Itu menampakkan perjuangan dan usaha keras dari kita manusia untuk dapat mewujudkan doa-doa setiap saat. Mintalah menunjukkan sesuatu yang belum kita miliki. Hidup rohani yang masih rendah, yang masih kecil, yang perlu kita perbesar. Carilah merupakan usaha dengan sepenuh hati yang melibatkan komitmen dan kesungguhan hati. Sedangkan ketuklah menunjukkan usaha yang terus-menerus, walaupun ada rintangan, tapi terus berusaha sampai pintu terbuka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berusaha dan berjuang terus untuk mengadakan relasi komunikasi dengan Tuhan di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus telah memberikan contoh, dia selalu berdoa. Teruslah berdoa dengan setia dan tekun, serta percaya bahwa Tuhan mengerti dan peduli kepada kita, sehingga doa-doa kita pasti akan didengarnya. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas pengajaran-Mu hari ini yang mendorong kami untuk selalu tekun berkomunikasi dengan Engkau dan Bapa yang ada di surga. Sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami tidak gampang berputus asa bila mengalami banyak tantangan, halangan dalam membina relasi denganmu, melainkan semakin menyerahkan diri dan percaya akan penyelenggaraan-Mu dalam hidup kami. Engkau kami puji kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang
dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas pengajaran-Mu hari ini yang mendorong kami untuk selalu tekun berkomunikasi dengan Engkau dan Bapa yang ada di surga. Sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami tidak gampang berputus asa bila mengalami banyak tantangan, halangan dalam membina relasi denganmu, melainkan semakin menyerahkan diri dan percaya akan penyelenggaran-Mu dalam hidup kami. Engkau kami puji kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.